Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ega Farandi Nauli Daulay dengan NIM 14 22 50 270 dari kelas EAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai transformasi digital yang dilakukan oleh DBS Bank dalam mata kuliah Bisnis Digital. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital saat ini sudah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk industri perbankan. Nasabah sekarang cenderung menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan bisa diakses kapan saja melalui perangkat digital. Hal ini membuat bank tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional yang cenderung lambat dan kurang fleksibel. Dalam kondisi ini, DBS mencari salah satu contoh bank yang berhasil beradaptasi dengan melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Selanjutnya ada permasalahan dan tujuan. Dalam kasus ini, DBS menghadapi tantangan untuk tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan meningkatnya persaingan, terutama dari perusahaan fintech yang lebih inovatif. Oleh karena itu, DBS melakukan transformasi dengan beberapa tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta menciptakan keunggulan kompetitif di industri perbankan. Yang selanjutnya ada transformasi model bisnis. Transformasi yang dilakukan DBS tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan dalam model bisnisnya. Awalnya, DBS berfokus pada produk, namun kini lebih fokus pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan. Selain itu, sistem yang sebelumnya konvensional diubah menjadi berbasis platform digital yang lebih fleksibel dan terintegrasi. Teknologi di sini bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi menjadi inti dari operasional bisnis. Menurut saya, perubahan ini membuat DBS lebih mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Yang selanjutnya ada faktor pendorong. Transformasi DBS itu didorong oleh beberapa faktor penting. Di antaranya, dari sisi eksternal, terdapat perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, perubahan perilaku nasabah yang semakin digital, serta meningkatnya persaingan dari perubahan fintech. Sementara dari sisi internal, DBS memiliki kepemimpinan yang visioner dan juga kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja keuangan. Kombinasi faktor-faktor ini mendorong DBS untuk melakukan perubahan secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada strategi digital DBS. Dalam menjalankan transformasi, DBS menerapkan strategi digital yang cukup komprehensif. Mereka menggunakan model berbasis platform, memanfaatkan AI dan data analitis, serta melakukan transformasi budaya organisasi agar lebih inovatif dan adaptif. Strategi ini memungkinkan DBS untuk meningkatkan inovasi dan merespon perubahan dengan lebih cepat. Menurut saya, strategi ini efektif karena tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada cara kerja dan pola pikir dalam organisasi. Yang selanjutnya ada dampak strategi. Dari strategi tersebut, DBS mendapatkan berbagai manfaat. Di antaranya, efisiensi operasional meningkat, biaya layanan menjadi lebih rendah, serta profitabilitas perusahaan juga mengalami peningkatan, termasuk return on equity atau ROI. Selain itu, DBS juga mampu meningkatkan pendapatan, terutama dari pemanfaatan teknologi seperti AI. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, ada pengalaman pelanggan atau UI atau UX. DBS juga sangat memperhatikan pengalaman pelanggan dalam layanannya. Mereka menggunakan pendekatan customer journey, yaitu melihat seluruh proses interaksi pelanggan dari awal hingga akhir. Dengan cara ini, DBS dapat menyederhanakan proses layanan sehingga menjadi lebih cepat dan mudah digunakan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti AI juga memungkinkan DBS untuk memberikan layanan yang lebih personal
sesuai kebutuhan masing-masing nasabah. Yang selanjutnya ada fintech dan kesimpulan. Nah, yang terakhir ini ada DBS juga mengintegrasikan konsep fintech dalam operasionalnya dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, data analitis, dan cloud computing. Hal ini membuat layanan menjadi lebih efisien, cepat, dan berbasis data. Sebagai kesimpulannya, transformasi digital DBS menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada strategi yang tepat dan budaya organisasi yang mendukung. Baik, cukup sekian hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih.